Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 11 Desember 2024 dalam pekan kedua Advent tahun C. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Sandi Kusuma. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, kembali kami menghadap hadirat-Mu hari ini dengan hati penuh syukur dan kerendahan. Engkau adalah sumber kekuatan kami, tempat kami bersandar di saat-saat sulit. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka dan menerima penghiburan serta kekuatan yang Engkau janjikan. Bimbinglah kami untuk semakin dekat kepadamu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 40, ayat 25 sampai dengan ayat 31. Yang Maha Kudus berfirman, "Dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satupun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu, dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 11, ayat 28 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Kekuatan dalam kepasrahan. Renungan dibawakan oleh Sandi Kusuma. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus. Setiap orang, termasuk saya sendiri, tentu pernah merasa lelah secara fisik setelah mengerjakan tugas-tugas berat. Mungkin juga dengan istirahat yang terbatas karena dikejar tenggat waktu. Yang dimaksud oleh Yesus tentu bukanlah kelelahan fisik, melainkan letih lesu secara emosional dan spiritual. Untuk mereka inilah Yesus mengundang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus memahami kelemahan kita, maka Ia mengundang kita dengan lembut. Tetapi kita tahu ada kuasa yang besar di balik undangannya itu, yaitu kuasa untuk mengatasi berbagai persoalan yang tak dapat kita atasi dengan kemampuan kita sendiri. Makanya perlu pertolongan Tuhan. Nabi Yesaya pada bacaan pertama hari ini juga menggambarkan Allah sebagai sumber kekuatan bagi mereka yang lemah. Saat kita merasa letih dan kehilangan semangat, janji Tuhan adalah memberikan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya,
kita pun dapat terbang melampaui kesulitan hidup ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang menarik untuk kita pahami secara lebih mendalam, bahwa sekalipun memiliki kekuatan yang tak terbatas, Tuhan tidak menggunakannya untuk menindas manusia yang telah berbuat banyak dosa, apalagi manusia yang dosanya boleh dikatakan terbilang sedikit saja. Justru Tuhan berkenan melayani kita, mendengarkan segala keluhan kita, dan itu adalah bukti kalau Tuhan mengasihi kita. Adik-adik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman dalam kasih Kristus, juga menjadi penting untuk kita pahami bahwa Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa tantangan. Tuhan tidak sedang membangun taman Firdaus di dunia ini, tetapi Tuhan menjanjikan kehadirannya. Ajakan Yesus untuk datang kepadanya adalah tawaran Yesus untuk bersama-sama memikul beban dan tanggung jawab kita dengan mengandalkan kekuatan dari Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian, kecuali kalau kita sendiri yang pergi meninggalkan Yesus. Justru Tuhan menyediakan bahunya untuk kita bersandar, terutama di saat kita sedang berada di ambang keputusasaan, merasa tak sanggup lagi memikul beban hidup yang berat. Di saat itulah menjadi penting bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan kita jalankan dalam wujud doa. Di dalam doa, kita boleh mencurahkan segala beban kita kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi beban hidup kita. Oleh karenanya, marilah sekarang kita datang kepada Tuhan dengan berdoa bersama, sekaligus untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Ya Allah Bapa kami, Engkau Maha mengetahui segala kelemahan dan beban kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, memberi kelegaan kepada yang letih, dan yang memberi kekuatan kepada yang lemah. Bantulah kami agar kami selalu mengandalkan Engkau, sepenuhnya percaya pada rencana-Mu, dan senantiasa melangkah menggunakan kekuatan yang berasal dari-Mu. Kami berdoa hanya kepadamu ya Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.